Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman. Aku Fauzan Nur Muhammad Denira, seorang mahasiswa manajemen FEB UGM. Di video kali ini aku akan mencoba mengedukasi teman-teman sekalian terkait poin atau aspek apa saja yang aku dapatkan selama melakukan coaching kepemimpinan. Sebagai awalan, jadi aku mendapatkan kesempatan untuk coaching dengan mentor yang aku kagumi, seorang profesional yakni Mas Muhammad Hilmi, seorang Senior Vice President of Finance Accounting and Budget dari PT Mandiri Utama Finance. Beliau saat ini berumur 40 tahun dan juga merupakan alumni FEB UGM. Nah, pada dasarnya Mas Hilmi ini menceritakan bahwa ia menggunakan transformational leadership dalam memimpin perusahaannya, di mana ia mencoba mendorong bawahannya serta ia sendiri untuk sama-sama bertumbuh. Namun tentu saja masih dalam batas koridor yang telah disesuaikan dan disepakati. Kemudian dari hasil coaching didapatkan beberapa poin penting. Yang pertama yakni basic leader mentality atau mental dasar yang sebelumnya diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin. Di sini beliau menjelaskan terdapat 4 fondasi dari leader mentality tersebut. Yang pertama adalah do the best. Fondasi do the best menjelaskan bahwa setiap melakukan sesuatu, seseorang haruslah diusahakan untuk selalu maksimal di situasi dan kondisi apapun. Ini adalah basic mental yang wajib dimiliki seseorang, terutama pemimpin yang ingin tujuannya tercapai. Terkait dengan value satu ini, kalau kamu bertanya tentang kepemimpinan, pastinya sama di kepemimpinan juga akan do the best. Itu nomor satu. Ya, kita akan berbuat apapun termasuk memimpin, pastinya akan kita usahakan yang do the best. Itu basic mentality-nya. Lalu yang kedua yakni doing extra miles. Konsep ini menjelaskan bahwa apabila kita mengerjakan sesuatu dengan cara biasa, maka hasilnya dipastikan akan di situ-situ saja. Akibatnya kemampuan seseorang itu akan terkotaki atau terbatasi, sehingga tidak akan ada itu perkembangan. Untuk itu, seorang pemimpin perlu untuk melakukan doing extra miles demi keluar dari batas atau kotak tersebut. Kemudian yang ketiga yakni continuous improvement. Konsep ini menjelaskan bahwa kehidupan ini kan sangat dinamis atau dapat berubah sewaktu-waktu. Continuous improvement menuntun kita berkembang ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Setelah do the best, itu yang pasangannya yang tidak bisa dipisahkan adalah continuous improvement. Continuous improvement, ya. Improvement, perubahan terus-menerus. Jadi, dalam memimpin dan seterusnya, bagi saya, yaitu dinamis. Pertama, kerjakan yang terbaik. Kedua, terus berubah, terus mencari yang terbaik. Cara mengkoordinir tim, cara mengguideline mereka, cara mendirection mereka, tim, dan seterusnya, semuanya itu kan semuanya akan terus berkembang, akan dinamis, mengarah kemana? Mengarah kepada yang terus lebih baik. Seorang pemimpin yang telah melakukan do the best dan doing extra miles akan dapat menembus tembok pembatas dan mendapatkan hasil yang lebih besar, sehingga continuous improvement ini dapat terjadi. Lalu yang keempat atau terakhir yakni respect and willingness to help others. Seperti yang kita ketahui, seorang pemimpin tetap memerlukan bantuan orang lain dalam mencapai tujuan perusahaannya. Nilai ini menjadi penting guna membangun interaksi dan kerjasama kolektif di dalam tim. Peran dari seorang pemimpin di sini adalah sebagai teladan yang menginspirasi bawahannya untuk dapat melakukan respect and willingness to help others. Kalau saya lebih senang dalam teori kepemimpinan itu adalah, dan sebenarnya sekali lagi itu tidak hanya spesifik di kepemimpinan, yaitu masalah willingness to help, itu kemauan untuk membantu lah ya. Ringan tangan, membantu dan seterusnya, itu menurut saya itu adalah values yang sangat penting. Lalu poin penting kepemimpinan selanjutnya yakni pentingnya komunikasi dan mengembangkan trust di lingkungan kerja. Menurut beliau, komunikasi yang baik diperlukan guna menjaga performa, stabilitas lingkungan kerja, serta motivasi sebuah tim. Seorang pemimpin haruslah dapat mendeliver secara baik dan clear atau jelas terkait informasi pekerjaan bawahannya. Harapannya ini akan mencegah miskomunikasi dan menciptakan transparansi di lingkungan kerja mereka. Namun harapan tersebut dapat tercipta ketika trust atau kepercayaan sudah ditanamkan di lingkungan kerja. Trust akan menciptakan loyalitas tim, memanage emosi, dan membuka komunikasi lebih leluasa sehingga dapat meminimalisir risiko masalah yang akan terjadi. Kemudian poin penting kepemimpinan selanjutnya yakni perlunya ketegasan dalam memimpin. Meskipun kita baik dan mendorong para bawahan untuk selalu bertumbuh, namun tetap ada batas koridornya. Reward dan punishment tentu menjadi batas koridor tersebut, karena seorang profesional tetap punya standar yang harus diikuti agar bisnisnya itu dapat survive di lingkungan yang kompetitif. Kemudian poin penting kepemimpinan terakhir yaitu perlunya sikap tegas dalam membuat keputusan.
Membuat keputusan adalah pekerjaan utama para pemimpin. Mereka dibayar lebih tinggi untuk hal tersebut. Namun pada penerapannya tidak semudah itu. Pada dasarnya dalam membuat keputusan, seseorang pemimpin itu perlu untuk mendapatkan semua informasi yang ada dan mempertimbangkan kemungkinan yang terjadi. Tetapi masalah yang cukup krusial justru adalah bagaimana seorang pemimpin dapat memenuhi ekspektasi yang berbeda-beda. Sebagai pemimpin kita perlu untuk pandai dalam managing expectation. Ketika membuat keputusan, sesuaikanlah dengan situasi dan ekspektasi yang ada. Lalu, ketika sesuatu itu sudah diputuskan, seorang pemimpin itu haruslah berpegang teguh atau tegas atas keputusan yang telah dipilih. Jangan sampai menjadi ragu atau terombang-ambing dari ekspektasi yang sebenarnya itu tidak sesuai. Mungkin sekian dari video pembahasan kepemimpinan kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Thanks for watching. See you next time. Dadah.